Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi anak bapak Satgas Perhotelan SMK Negeri 3 Jakarta. Hari ini kita akan belajar tentang peluang dan tantangan pariwisata dan kebudayaan di provinsi kita, yaitu Provinsi DKI Jakarta. Banyak sekali yang kita lihat bahwa peluang ini, di mana kita akan mengaktifkan kembali komunitas di Jakarta melalui kegiatan pengembangan kebudayaan, kesenian, olahraga PAUD, dan kebudayaan membaca melalui program Taman Maju Bersama. Bahwa ada program rencana pembangunan jangka menengah desa tahun 2017 sampai dengan 2022, di mana terdapat 23 program prioritas membangun dan mereputasi pusat-pusat pengembangan kebudayaan, antara lain membangun taman bimbingan SOR, digitalisasi pusat dokumentasi sastra, kemudian menjadikan Jakarta sebagai pusat kebangkitan film nasional, menyelenggarakan festival olahraga dan kesenian sepanjang tahun di mana berbagai komunitas, kemudian membangun pusat-pusat pariwisata, tempat-tempat bersejadah, dan pusat kegiatan warga. Indikator dan target pembangunan pariwisata di mana terdapat 4, yaitu pilar destinasi, jumlah lokasi daya tarik wisata yang dikembangkan, kemudian jumlah pola perjalanan yang berkembang, kemudian lama tinggalnya wisatawan. Kemudian pilar industri, jumlah pengeluaran wisatawan, jumlah profil investasi, kemudian rasio usaha pariwisata per 1000 penduduk. Pilar pemasaran, indikatornya itu targetnya daya tahan saingan KSPN Kepulauan Seribu dan Kota Tua Jakarta, serta jumlah kunjungan wisata. Kemudian indikatornya pilar kelembagaan, di mana target pembangunan pariwisatanya di provinsi kita, yaitu kualitas tata kelola keuangan, kapasitas fungsi sumber daya manusia lokal. Kita tahu bahwasanya di Jakarta itu ada wisata unggulan Jakarta, ya, di mana ada hiburan dan rekreasi, sejarah budaya, kuliner, golf. Ternyata kita lihat bahwa golf ini banyak dikembangkan di Jakarta, mais, bahari, dan belanja, wisata belanja. Yang kita kira-kira berapa golf yang ada di Jakarta, nanti kita bahas lagi. Nah, strategi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, di mana strategi ini ada urusan pariwisata dan kebudayaan, ada indikator pencapaiannya, kemudian ada program kegiatan dari pariwisata dan kebudayaan. Selanjutnya kita melihat pengembangan Kepulauan Seribu destinasi, di mana pembangunan aksesibilitas dermaga marina yang kita tahu akan diperbesar, kemudian Sunda Kelapa dan Tanjung Pasir. Kemudian pengembangan amenitas itu termasuk perbaikan sarana prasarana, air bersih, listrik, tempat ibadah, dan rumah sakit. Kemudian ada lagi terakhir inovasi atraksi, olahraga, permainan air, penangkapan penyu, dan penyelenggaraan event dalam program MICE. Siapa yang sudah pernah ke Kepulauan Seribu? Ya, ada lagi di Jakarta pengembangan Kota Tua sebagai kawasan cagar budaya, di mana perencanaan Kota Tua ini sebagai kawasan strategis, pengembangan komunitas lokal melalui penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima. Kemudian perencanaan fisiknya, bangunan, fokus revitalisasi Kota Tua sebagai cagar budaya yang dilindungi. Kemudian perencanaan infrastrukturnya termasuk pengembangan kawasan pemukiman.
dan pengembangan sumber daya alam. Siapa juga sudah pernah ke Kota Tua? Ya, ada beberapa siklus yang kita ketahui tentang ekonomi pariwisata. Wisatawan itu adalah wisatawan mancanegara dan wisatawan Nusantara yang kita sebut dengan wisman dan wisnos. Kemudian ada destinasi, objek wisata, transportasi, fasilitas dan kebudayaan, di mana ada aktivitas yang terjadi di pariwisata, yaitu adanya hotel atau homestay, shopping, event, kuliner, kemudian foto atau selfie. Dampaknya apa kira-kira dari kegiatan pariwisata itu? Yaitu pemerintah, industri, pemerintah, masyarakat, dan wisatawan, di mana terjadi profit income dari industri pariwisata. Kemudian wisatawan apa yang didapat? Kebahagiaan, kepuasan, dan kenangan indah, di mana pemerintah akan berinvestasi, menarik pajak atau distribusi, branding, reputasi, dan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan masyarakat atau publik itu akan terdampak kesejahteraan, lapangan kerja, dan pendapatan yang meningkat. Kita akan bicara tentang hakikat pariwisata dulu. Ya, pariwisata itu mengandalkan keunikan dan kekhasan sebagai daya tariknya, di mana budaya itu jati diri bangsa, seni, kuliner, gaya hidup, kemudian warisan budaya tak benda dan budaya. Kemudian alam, karunia yang maha kuasa dilestarikan agar tetap indah dan nyaman, di mana gunung, hutan, pantai, iklim. Sedangkan kalau kita buat Rancak Masa, itu ruang publik, taman rekreasi, dan atraksi seni pertunjukan yang di taman ini banyak. Kemudian peran pariwisata itu suatu kegiatan ekonomi yang kompleks, banyak melibatkan tenaga kerja, sumber pendapatan negara, meningkatkan perekonomian masyarakat, pelestarian budaya, pembauran, dan memacu pertumbuhan dan pembangunan suatu kawasan, khususnya di daerah DKI Jakarta. Karya budaya sebagai ekonomi industri kreatif, di mana berbasis industri budaya. Ya, kita tahu bahwa industri kreatif industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keahlian, dan talenta individu yang berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan serta lapangan kerja yang dengan menghasilkan mengatasi daya kreasi dan daya cipta untuk individu tersebut. Ya, jenis ekonomi industri kreatif berbasis budaya, dari aplikasi dan pengembangan permainan sampai dengan televisi dan radio. Nah, ini menarik, ada sabta pesona. Ya, tujuannya, dasar hukumnya itu keputusan Menpak Postal tahun 89. Kemudian tujuannya meningkatkan kesejahteraan, rasa tanggung jawab segenap lapisan pemerintah, swasta, dan masyarakat. Nah, pengertiannya ada aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, dan kenyamanan. Makna ini di mana kondisi yang harus diwujudkan. Kemudian salah satu moto di Indonesia yang logo matahari. Kemudian indikator suksesnya berusaha di bidang pariwisata. Sampai sini ada pertanyaan, nanti kita ternyata ada pesaing ya dari negara-negara lain yang mengatakan sabta pesona. Sabta pesona itu Cina ternyata punya 7 daya tarik wisata, sama yang mungkin banyak, bersih, indah, tapi mereka mengandalkan kebersihan dulu. Bersih, indah, tertib, ramah, tenang, aman, dan damai.
Nah, daya tarik ini ternyata kita diterapkan oleh sana tahun 2008. Kalau sampai ke sana kapan kira-kira tadi? Iya. Nah, penerapan ini dapat dirasakan di tengah tempat-tempat seluruh wisata di sini karena mendapat dukungan penuh dari warga. Tentunya Indonesia juga menarik dulu 7 juta ya, 7 juta untuk wisatawan. Mudah-mudahan kita menarik juga setelah COVID-19 ini di tahun 2021, mudah-mudahan kita lebih banyak. Terima kasih. Enjoy Jakarta, dimana nanti setelah pembelajaran ini akan ada tugas industri perhotelan dengan KD yang terakhir semester 2 ya. Pertama-tama kita nanti dilihat di Google Form. Ini mungkin pertanyaannya bisa dilihat. Terima kasih telah mengikuti video pembelajaran dari Bapak Sena Hartono, guru perhotelan SMK Negeri 33. Selamat mengerjakan di tugasnya di Google Form. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.